Selamat pagi anak-anak Namo Buddhaya. Pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang kehidupan remaja. Ya. Dan yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini yaitu pada materi remaja masa kini. Kita mulai dari manusia berkembang sejak dari rahim ibunya, berkembang menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, sampai akhirnya meninggalkan dunia kembali. Remaja didefinisikan sebagai manusia yang mulai beranjak dewasa dan memiliki beberapa spesifikasi seperti orang dewasa. Pria sudah mulai tumbuh jangkung di lehernya dan suara bassnya berubah menjadi lebih besar. Kemudian yang wanita akan mengalami sejumlah perubahan pada tubuhnya. Ya, ketika beranjak dewasa, bukan hanya tubuh yang berubah, tetapi kepribadian maupun tingkah laku juga mengalami perubahan. Kemudian perubahan yang terjadi pada remaja dipengaruhi oleh lingkungan, baik lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga berupa pendidikan dan keharmonisan, hubungan dalam keluarga. Kemudian lingkungan sekolah berupa pendidikan, suasana sekolah, hubungan guru dan siswa, maupun antara siswa dengan siswa lainnya. Kemudian di lingkungan masyarakat berupa pergaulan antara remaja tersebut dengan remaja yang lain dan dengan orang-orang di sekitar tempat tinggalnya. Dari ketiga lingkungan itu baik, maka diharapkan remaja juga akan tumbuh dewasa dengan baik pula pada ketiga lingkungan tersebut. Kemudian pengaruh kehidupan remaja. Ya. Pengaruh yang pertama yaitu orang tua yang mencari nafkah sejak subuh hingga larut malam. Ibu yang menggapai karir sehingga tidak jarang sejak bayi, balita sampai anak-anak hanya diasuh oleh pengasuhnya. Kemudian yang kedua, remaja lebih banyak bermain dengan telepon genggam, handphone, dan mencurahkan perasaannya melalui media sosial, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain sebagainya. Kemudian, ya, seperti sabda Buddha dalam Dhammapada, ketika kita akan memilih seorang sahabat, di situ dikatakan, apabila dalam pengembaraanmu engkau tak dapat menemukan seorang sahabat yang berkelakuan baik, pandai, dan bijaksana, maka hendaknya ikutilah dia yang akan membawa kebahagiaan dan kesadaran bagi dirimu yang akan menghindarkan dirimu dari kesukaran dan mara bahaya. Ya, di dalam Dhammapada, oke, kita lanjut lagi, yaitu ada faktor penyebab remaja terjerumus dalam pergaulan bebas. Ya, di sini ada dua faktor, yaitu faktor internal. Faktor internal merupakan dasar karena berhubungan dengan perasaan, sikap, dan pikiran dari remaja itu sendiri. Pikiran yang terkontaminasi hal negatif akan membuat dampak negatif pula pada perkembangan jiwa, perasaan, dan sikap anak. Ya, seperti dalam sabda Buddha dalam Dhammapada dikatakan bahwa pikiran adalah pelopor dan segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya.
Kemudian di sini faktor eksternalnya yaitu berasal dari luar, dan yang paling berpengaruh adalah pola asuh orang tua. Ya, di sini kurangnya perhatian keluarga atau orang tua menyebabkan anak mencari perhatian lain, ya, yang terkadang malah menjerumuskan ke dalam pergaulan yang salah atau pergaulan bebas. Kemudian dari salah satu hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan orang tua yang tidak memadai meliputi rendahnya pengawasan terhadap remaja dan penerapan disiplin yang tidak efektif dan tidak sesuai merupakan faktor utama yang memunculkan kenakalan. Kita lanjut, yaitu dalam pentingnya memilih teman. Bahwa dalam ajaran Buddha mengajarkan bagaimana caranya memilih teman yang baik. Ya. Di sini salah memilih teman dapat menyebabkan seorang remaja terjerumus ke arah pergaulan bebas. Seperti orang mengikat ikan dengan rumput rusa, ya, yang busuk, maka rumput rusa pun akan berbau busuk. Orang yang tidak melakukan kejahatan bergaul dengan orang yang melakukan kejahatan, maka akan dicurigai melakukan kejahatan dan nama buruknya akan berkembang. Ya, dalam Sukapatthana Sutta. Kemudian di dalam Sigallowada Sutta, Buddha menjelaskan bahwa bergaul dengan orang yang buruk normanya merupakan salah satu sebab yang membawa pada kemerosotan batin. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini kita cukup sampai di sini. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Kemudian Bapak akhiri, Sapisata Pawatu Kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu. Terima kasih. Namo Buddhaya.